Hal ini termuat dalam AR Saudara 9 Desember 1940 nomor 1941 yang menyimpulkan bahwa perintah harus dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang lain atau patuh atas pokok seorang atas. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana sebagaimana sebagai umum preventif dan tidak terikat pada pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh ranah hukum lain. Kemandirian hukum pidana ini telah didoktrinkan oleh H.A. Delos-Semon, yaitu autonomic content material aspect, otonomi atau otonomi dari hukum pidana material. Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara, sebagaimana cabang hukum lainnya. Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataannya sama, hukum pidana mempunyai otonomi untuk dapat memberikan pengertian yang berbeda dari pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, pengertian keabsahan secara objektif harus dinilai sebagai materi yang tidak cukup dengan penilaian doktrin. Berdasarkan ukuran-ukuran objektif di atas, maka diketahui bahwa perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo kepada terdakwa tidak memenuhi keabsahan secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP tidak dapat digunakan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan tidak boleh dibuat pasal 51 KUHP. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumpulkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana ini. Hal-hal yang memberatkan. Bahwa terdakwa menyadari betul bahwa tindakannya turut serta secara tanpa izin mengganti, mengambil dan menyimpan data CCTV di pos security yang merupakan milik warga Komplek Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan berdasarkan atas perintah yang tidak sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa terdakwa sebagai seorang perwira polisi yang mengetahui hal ihwal mengenai penegakan hukum seharusnya mencegah tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan yang ada hubungannya dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo nomor 46 Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, dan bukan malah turut serta melakukan tindakan mengganti, mengambil dan menyimpan DVR CCTV tersebut ke dalam mobil Innova milik terdakwa. Bahwa tindakan terdakwa yang turut serta mengganti, mengambil dan menyimpan DVR CCTV di warga Komplek Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan untuk selanjutnya menyerahkan kepada saksi Baikuni Wibowo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan selama di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193, ketentuan pasal 222 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Cuk Putranto SK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 11 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Cuk Putranto SK selama 2 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Cuk Putranto sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 satu buah kartus digital video recorder dan seterusnya beserta dengan